البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan terhadap syarah Lum'atul I'tiqad yang disyarah oleh Syekh Shalih Al-Fauzan atsabahullah. Diperhatikan yang punya kitab disimak, yang tidak punya kitab memperhatikan. Kita masih berada pada pembahasan tentang tanda-tanda hari kiamat. Pada pertemuan yang telah lalu kita telah membahas sedikit seputar Dajjal. Nah, barakallahu fiik, seputar apa? Dajjal. Nah, namun belum sempat kita baca secara seluruhnya. Kita lanjutkan halaman yang ke-173. Nah, barakallahu fiik. Ya kan? Nah, qala al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah, misal khuruj Dajjal, seperti keluarnya Dajjal. Seperti keluarnya apa? Dajjal. Disimak syarahnya. Qala asy-syarih rahimahullah Syekh Shalih Al-Fauzan, summiya Dajjal, dinamakan Dajjal, disimak. Dinamakan Dajjal li'annahu kadzdzab minad dajjal. Dinamakan Dajjal kenapa? Dikarenakan kadzdzab, pendusta. Makanya kalau antum jumpai kitab Jarh wa Ta'dil, para ulama terdahulu itu mereka kalau menilai atau menghukumi atau memvonis seorang perawi yang dhaif, yang suka dusta, kadang dijuluki dengan Dajjal. Fulan bin fulan Dajjal. Ekstrim, bukan ekstrim. Dajjal itu artinya kadzdzab artinya. Paham ya? Dia kata Dajjal al-kadzib. Mafhum? Nah, makanya kalau orang barakallahu fiik baru baca mungkin ilmu Jarh wa Ta'dil kelihatannya ekstrim, tapi kalau udah terbiasa baca Tahdhibul Kamal, Tahdhibut Tahdhib atau Taqribut Tahdhib, biasa. Fulan bin fulan kadzdzab, fulan dhaifun fil hadits, fulan bin fulan munkarul hadits, fulan Dajjal. Bayangkan itu. Nah, kita dapat faedah di sini, perhatikan, sumya Dajjal li'annahu kadzdzabun minad dajjal. Dinamakan Dajjal karena dia pendusta, dari kata ad-dajjal wa huwa al-kadzib. Jadi maknanya sama ya. Dajjal artinya apa? Kadzdzab, dari kata ad-dajjal. Wa summiya bil masih, kenapa dinamakan al-masih? Al-masih Dajjal. Kemudian Isa ibnu Maryam al-masih. Sama-sama al-masih loh, tapi beda maknanya. Beda maknanya. Kita baca dulu yang al-masih Dajjal. Nah, summiya bil masih li'annahu yamsahul ard bisur'ah. Dinamakan al-masih karena dia menghapus bumi ini dengan cepat. Maksudnya menghapus bagaimana? Nah, barakallahu fiik, maksudnya menghapus orang-orang yang taat, orang-orang yang beriman sehingga tertipu dengan apa? Bujukan rayuan Dajjal tersebut. Allahul musta'an. Yasiru fiha bisur'ah, maksudnya itu di samping dia menghapus bumi tersebut, berjalan di bumi dengan cepat. Berapa hari kemarin? 40 hari. Hari pertama seperti setahun, hari kedua seperti sebulan, hari ketiga seperti sepekan, hari berikutnya seperti hari-hari biasa. Dajjal. Wal-'iyadu billah. Allahumma sallim sallim. Naam. Wa qila sumiya bil masih, ada juga yang mengatakan kenapa dinamakan al-masih Dajjal? Dinamakan masih, disimak itu, li'annahu mamsuhul 'ain a'war. Dikarenakan matanya rusak. Matanya buta sebelah, picak. Paham ya? Kalau antum melihat kamus Al-Munawwir, picak gitu. Paham ya? Nah, apa picak ya sama, picak sama ya. Nah, matanya buta sebelah. Paham ya? Matanya buta sebelah. Wa yad'i annahu Allah, lihat ini. Wa yad'i annahu Allah azza wa jalla. Dan dia mengaku-ngaku bahwasanya dia itu Allah. Mengaku-ngaku ya. Sedangkan apa? Wallahu jalla wa ala laisa bi'awar. Sedangkan Allah Taala itu tidak apa? Tidak buta sebelah. Jadi pahami? Wa maktubun baina 'ainaihi kafir. Dan tertulis di antara dua matanya, tengah-tengah sini ya, prediksinya, tertulis kafir, tulisannya kafir. Paham ya? Nah, siapa yang bisa membaca dan melihatnya? Orang mukmin. Hanya orang mukmin saja. Makanya orang Yahud terkecoh, tertipu. Para wanita yang lemah pun juga ikut kan itu.
Karena pengikut Dajjal kebanyakan para wanita dan orang-orang Yahud. Nah, kita lihat sini, yaqra'uhu kullu ahad. Setiap orang bisa membacanya, orang mukmin. Mafhum, orang mukmin. Sebutan riwayat itu bahwasanya yang bisa baca adalah orang mukmin, orang kafir, orang-orang musyrikin atau yang semisalnya enggak bisa baca. Nah, karena apa? Terseret ikut apa? Ikut ombaknya Dajjal, wa'iyadzubillah. Fa huwa dajjalun khabith. Yang mana Dajjal tersebut adalah dajjalun khabith wa huwa masihud dalalah. Lihat ini. Nah, yang mana Dajjal tersebut apa? Barakallahu fik, masihud dalalah, yaitu yang menghapuskan. Nah, barakallahu fik. Ini sambungannya ya, seakan-akan terpisah tapi sambungannya penjelasan sebelumnya sehingga sambung. Perhatikan cara memahaminya. Fa huwa dajjalun khabith, sedangkan dia yang picak matanya itu, yang matanya buta sebelah tadi itu, dajjalun khabith, dajjal yang jelek dan jahat. Wa huwa, siapa wa huwa ini maksudnya? Nah, barakallahu fiik. Isa ibnu Maryam, masihud dalalah, menghapuskan kesesatan. Wa yunzilullah masihul hidayah, dan Allah Ta'ala turunkan orang yang menghapuskan, paham ya? Nah, barakallahu fiik. Kesesatan tersebut, dan juga apa? Menyebarkan hidayah. Siapa itu? Wa huwa Isa ibnu Maryam. Paham ya? Yaitu Isa ibnu Maryam. Sumya bil Masih. Paham ya? Dinamakan Masih kenapa? Bedanya apa? Li'annahu yamsah 'alal marid fayushfa biidznillah. Lihat ini. Dikarenakan waktu itu Nabi Isa alaihissalam diberikan keutamaan mukjizah yang sangat besar, yaitu mengusap orang yang sakit langsung sembuh. Orang sakit diusap sama beliau langsung sembuh. Ini lihat ini. Dinamakan dengan Masih kenapa? Li'annahu yamsah. Dikarenakan beliau mengusap 'alal marid, mengusap di atas orang yang sakit, fayushfa biidznillah. Akhirnya langsung sembuh dengan seizin Allah Ta'ala. Subhanallah. Bimujarrati ma yamsah 'alal marid yushfa biidznillah. Semata-mata cuma mengusap saja. Nabi Isa mengusap orang yang sakit, diusap saja, yushfa biidznillah, disembuhkan dengan seizin Allah Ta'ala. Itu diantara nama apa? Dinamakan Masih. Fal Masih, Masihul Hidayah. Nah, paham ya? Jadi Al-Masih di Masihul Hidayah, yaitu orang yang apa? Menyeru pada hidayah. Yaqtul Masihad dalalah. Ini membunuh Masihad dalalah, yaitu Dajjal. Jadi yang membunuh siapa nih? Nabi Isa alaihissalam. Sudah kita lewati kisahnya kemarin sedikit. Nah, barakallahu fiik. Cuplikannya Nabi Isa alaihissalam nanti di akhir zaman, barakallahu fiik, ketika Imam Mahdi hendak menegakkan salat. Nah, kemudian datanglah Nabi Isa alaihissalam. Dari langit turun ditemani oleh malaikat dengan meletakkan kedua tangannya di atas sayap malaikat tersebut. Paham ya? Turun di daerah Menara Putih Damaskus. Paham ya? Barakallahu fiik. Kemudian salat bersama Imam Mahdi. Setelah selesai salat, begitu keluar dari masjid, ternyata apa? Dajjal dan pasukan-pasukannya pengikut Dajjal dan nunggu di luar. Tapi mereka lari tunggang langgang, kocar-kacir, orang muslim mengejarnya, dibunuh satu persatu. Kemudian mereka sembunyi di tembok, sembunyi di pohon-pohon, semua pohon bicara semuanya. Paham ya? Ada satu pohon yang tidak bicara. Satu pohon yang tidak bicara. Pohon apa itu, Hizam? Gharqad. Nah, ahsan. Pohon Gharqad itu enggak mau bicara dia. Nah, kemudian lari Dajjal, dikejar oleh siapa? Nabi Isa alaihissalam, sampai tempat namanya Babuluddin. Disitulah dibunuh oleh Nabi Isa alaihissalam. Kita baca, perhatikan. Yatlubuhu wa yaqtuluhu bi Babiluddin. Ini garis ini, faedah ini. Nabi Isa alaihissalam mengejarnya dan membunuhnya di Babiluddin, di Palestina, di Palestina. Subhanallah, lihat kisahnya ini. Al-Lud, apa itu Al-Luddu? Baldatun fi Palestina. Luddin itu nama tempat, nama negeri di Palestina. Nama negeri di Palestina. Disimak itu ya, biar nanti nggak bingung. Babuluddin apa maksudnya itu? Nah, barakallahu, di pintu masuk negeri Lud tersebut, Luddin di Palestina ya. Naam. Fayaqtuluhu huna, kemudian Nabi Isa membunuh Dajjal di sana. Summa innahu alaihi wassalam, setelah terbunuh Dajjal, kemudian Nabi Isa alaihissalam yahkum bi syariatil Islam. Nah, berhukum dengan hukum syariat Islam. Berarti pengikut Nabi Muhammad, bukan nabi baru. Jangan salah paham ya. Karena Rasulullah, perhatikan, alaihi wassalam telah mengatakan la nabiyya ba'di.
Tidak ada nabi lagi setelahku. Tidak ada nabi lagi setelahku. Paham ya? Nah, tidak ada nabi lagi setelahku. Berarti setelah Rasulullah enggak ada nabi yang baru, enggak ada. Kenapa demikian? Karena Nabi Isa pun turun di akhir zaman nanti bukan nabi yang baru, tapi pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mafhum insyaallah? Nah, barakallahu fi seperti itu. Jangan sampai salah paham ya. Jadi Nabi Isa alaihissalam setelah membunuh Dajjal berhukum dengan hukum apa? Syariat Islam. Wa yaksur salib dan memecahkan salib-salib. Wa yaqtul khinzir dan membunuh barakallahu fi babi. Wa yadul jizyah dan juga apa? Mengambil upeti atau pajak. Benda orang-orang kafir ambil upeti. Kan ya, diambil pajak. Wa yakum bil Islam syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan beliau berhukum dengan Islam syariat Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fa yakunu muttabi'an li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau barakallahu fi adalah orang yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hakiman bi syariati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dan berhukum dengan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itulah kisah seputar Dajjal. Setelah itu selesai hari kiamat atau masih ada lagi tanda yang lain? Ada. Apa itu? Ya'juj dan Ma'juj. Kita baca dikit, perhatikan. Barakallahu fi, kata Al-Imam Ibnu Qudamah di matan bagian atas itu, wa nuzul Isa ibn Maryam alaihi salatu wassalam fayaqtulah, dah kita lewati tadi. Wa khuruju Ya'juj wa Ma'juj. Diperhatikan simak ini. Dan keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Allah musta'an. Nah, sebagai apa keluarnya? Yang diancam itu manusia, semua manusia selain kelompoknya Ya'juj Ma'juj dibunuh semuanya. Lalu diancam, dibunuh semuanya. Makanya kisahnya sudah terjadi. Sudah ada Ya'juj Ma'juj. Kalau antum membaca kisahnya dalam surat apa? Al-Kahfi. Bagaimana penduduk kampung tersebut merasa resah dengan keberadaan Ya'juj Ma'juj. Akhirnya apa? Ada dua gunung besar. Waktu itu ada raja namanya Raja Dzulqarnain. Raja yang saleh. Barakallahu fiik, diminta oleh masyarakat setempat untuk apa? Membikinkan benteng. Paham ya? Mengatakan tolong bikinan benteng untuk kita, antara kita dan antara Ya'juj Ma'juj. Nanti akan kami gaji, dikasih upah itu. Raja Dzulqarnain enggak mau. Paham ya? Beliau enggak mau, beliau lebih memilih apa? Pemberian Allah Taala. Akhirnya dibikinkan. Paham ya? Kita lihat kisahnya di tambah jelas. Qala al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah taala setelah menyebutkan wa khuruj Ya'juj Ma'juj, dijelaskan di bawah itu, qala Asy-Syaikh Shalal Fauzan atsabahullah, Ya'juj wa Ma'juj qabilan min Bani Adam. Ini faedah ini. Ya'juj dan Ma'juj itu dua qabilah, dua marga, dua suku dari anak keturunan Nabi Adam alaihissalam. Enggak usah dipanjang lebarkan bentuknya kayak apa, itu bukan wewenang kita. Paham ya? Bukan kewajiban kita. Yang jelas kita yakini Ya'juj dan Ma'juj ada. Sudah ada belum? Sudah. Di mana? Di dalam benteng. Siapa yang bikin bentengnya? Raja Dzulqarnain. Tempatnya di mana? Wallahu alam. Bentengnya sangat kuat sekali. Disebutkan dalam kisahnya itu setiap harinya itu Ya'juj berusaha untuk melubangi. Tapi begitu dengar azan, paham ya? Barakallahu fiik, langsung pulang. Datang lagi dah, lubangnya tertutup lagi. Sampai nanti akhir zaman, barakallahu fiik, lubang itu pun apa? Akhirnya berhasil tembus. Keluarlah Ya'juj dan Ma'juj. Semuanya dihabisi, yang kira-kira apa? Menentang dan juga tidak. Barakallahu fiik, tidak tunduk. Bunuh semuanya. Barakallahu fiik, kecuali dua kabilah ini. Kita lihat sini. Ya'juj Ma'juj qabilan min Bani Adam, qissatuhum madhkuratun fil Qur'an Karim. Ya, kisah mereka disebutkan dalam Al-Qur'an Karim. Surat apa? Surat Al-Kahfi. Anda lihat sendiri. Wa dzalika annal malikal azim, yang demikian itu bahwasanya waktu itu ada seorang raja yang besar, al-mu'min, raja yang mukmin, Dzulqarnain. Dihafalkan ini Raja Dzulqarnain. Dan siapa yang bikin benteng Ya'juj Ma'juj? Dzulkhuwaisirah. Gagal paham. Paham ya? Sudah diulangi berkali-kali. Dzulkhuwaisirah. Keliru. Yang bikin benteng untuk Ya'juj Ma'juj Dzulqarnain. Dzulkhuwaisirah itu pencetus apa? Pemikiran Khawarij. Dzulsuwaikotain yang hancurkan Ka'bah. Jadi antum punya faedah khusus itu. Yang dua ketiga. Dzulqarnain, Dzulsuwaikotain, Dzulkhuwaisirah. Caranya kita kreatif. Harus kalau faedah gitu, kalau enggak begitu kan lupa nanti. Siapa yang bikin benteng untuk Ya'juj Ma'juj? Dzulsuwaikotain, gagal paham.
Paham ya? Nah, barakallahu fikum disikan ya. Nah, ada Dzulqarnain, Dzulkhuwaisirah, Dzulsuwaiqatain. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Ada lagi Dzulwajhain. Iya, untuk orang munafik dikenal Dzulwajhain. Paham ya? Sebutkan dalam hadis itu apa? Inna syarran nasi 'indallahi Dzulwajhain. Ya'ti ila haula wa ya'ti ila haula. Paham ya? Sesungguhnya sejelek-jelek manusia di sisi Allah Ta'ala adalah orang yang memiliki dua wajah. Datang kepada musuh-musuh Allah dengan satu wajah, datang kepada kaum mukminin dengan wajah yang lain. Jadi, nah barakallahu fi dikenal dengan dzul wajhain. Ada lagi enggak dzu? Hah? Dzunurain. Dzu lagi. Jadi dzu, cabangkan ini. Dzunurain, Dzulsuwaiqatain, Dzulkhuwaisirah, terus apa lagi? Dzulqarnain. Terus apa tadi? Dzulwajhain. Itu faedah itu nanti antum jangan buka kalau ketemu satu. Ada lagi itu enggak? Naam, ada lagi dzumalin. Dzumalin dalam nahwu ya, dzumalin dzu juga itu. Paham ya? Nah, barakallahu fiik. Itu faedah. Jadi kalau orang nulis faedah itu kreatif. Dalam artian kadang kalau mudah lupa atau khawatir nanti hilang faedahnya, caranya tadi itu bikin bagan atau skema mudah diingat insyaallah taala. Kita lihat sini, perhatikan baik-baik. Yang waktu itu barakallahu fiik ada seorang raja yang agung, mukmin namanya Dzulqarnain. Makkanahullah azza wa jalla, Allah Ta'ala berikan kemapanan kepada Dzulqarnain tersebut. Fasara fi masyariqil ardi wa magharibiha yad'u ila Islam wa ila tauhid. Maka beliau berjalan di muka bumi ini, barat dan timurnya, menyeru apa? Menyeru kepada Islam dan tauhid. Wa yujahidu fi sabilillah, dan jihad dengan Allah Ta'ala. Falamma balagha baina saddain, lihat ini. Kemudian tatkala Dzulqarnain sampai di antara dua gunung, saddain itu dua gunung, wa huma jabalan aziman. Ketika sampai di antara dua gunung yang besar, wajada man dunihima atau wajada min dunihima qauman. Dia ternyata apa? Raja Dzulqarnain menjumpai barakallahu fiik, di bawah gunung tersebut ada sekelompok kaum, yang kaum tersebut la yakaduna yafqahuna qaula, hampir enggak paham ucapan. Ya Dzulmajud ini enggak paham ucapan. Wa hum Ya'jud wa Ma'jud, lihat ini. Yuhaddiduna al-bashariyah, mereka ini siapa? Ya'jud Ma'jud mengancam manusia. Qalu, akhirnya mereka mengatakan, ya Dzulqarnain, inna Ya'juja wa Ma'juja mufsiduna fil ard, fahal naj'alu laka kharjan ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda? Qala ma makanni fihi rabbi khair. Artinya, perhatikan, mereka berkata, wahai Dzulqarnain, sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj membuat kerusakan di muka bumi. Apakah perlu? Apakah engkau mau kami jadikan upah untukmu dengan catatan apa? Engkau menjadikan antara kami dan antara mereka saddan wa saddan, benteng. Lihat ini tawarannya, digaji, kasih upah, bikin benteng diupah, gitu, kasih upah. Apa kata Raja Dzulqarnain? Qala ma makkani fihi rabbi khair. Mengatakan, apa-apa yang Allah berikan kepadaku dari Rabbku itu lebih baik. Maksudnya beliau enggak mau dikasih upah. Bantu mau, tapi kasih upah enggak mau. Lihat ini. Fa rafadha an ya'khudha minhum syai'an, lihat ini. Maka Raja Dzulqarnain menolak, menolak untuk mengambil sedikit pun dari mereka. Enggak mau, enggak usah ngasih apa-apa, enggak usah memberikan upah. Wa akhbara annahu indahu ma yakfi mimma a'tahu Allah azza wa jalla, lihat ini. Dan Raja Dzulqarnain mengkabarkan bahwasanya di sisinya telah mendapatkan apa yang Allah berikan, barakallahu fi, kepadanya, dan cukup. Annahu indahu ma yakfi, bahwasanya dia memiliki sesuatu yang cukup dari apa-apa yang telah berikan kepadanya. Summa talaba minhum an yuhdiru lahul mawad wal asya'. Penting ini. Kemudian Raja Dzulqarnain meminta kepada mereka agar mendatangkan, mendatangkan untuk Raja Dzulqarnain mawad bahan. Mawad adalah bahan. Wal asya', dan beberapa perkara, kan bikin benteng perlu bahan, gitu loh. Paham ya? Di antaranya besi. Faqama wa bana, kemudian beliau pun mulai mengerjakan dan membangun hadas saddal azim. Itu membangun hadas saddal azim, yaitu apa? Benteng yang besar ini. Sawa baina saddafain,
bainal jabalain, sama, diratakan antara dua gunung tadi. Dua gunung, dikasih benteng, bentengnya sama, rata. Jadi tinggi. Diratakan setinggi gunung tadi itu. Jadi pahami ya? Naam. Kata beliau, Syekh Shalih Fauzan menjelaskan ini, wa ja'alahu saddan 'aziman amlas la ahad yastati an yukhriqahu. Lihat ini. Nah, kemudian beliau menjadikan benteng yang besar, yang halus, enggak ada seorang pun yang mampu untuk melubanginya. Enggak mampu. Karena apa? Karena disebutkan dalam kisahnya itu kan apa? Besi yang dilebur. Jadi besi yang barakallahu fi, intinya itu leburan besi. Ya. Jadi enggak sembarangan nih, benar-benar kuat sekali. Wala ahadun yastati an yudhirah ay yarqa alaih, dan enggak ada seorang pun yang mampu untuk naik ke atas. Enggak ada. Halus, licin, enggak ada orang yang mampu untuk apa? Melubanginya, enggak ada juga yang mampu untuk naik ke atasnya. Fasar hadas saddu min ni'amillahi azza wa jalla, maka menjadilah benteng tersebut merupakan nikmat Allah taala ala basyariyah, atas manusia. Qala Dzulqarnain, berkata Dzulqarnain, lihat ini. Padahal kuatnya luar biasa. Beliau tawaduknya, lihat. Hadza rahmatun min rabbi. Ini adalah kasih sayang, rahmat dari Rabbku. Nah, kita lihat akhir zaman bagaimana? Lakin fi akhir zaman yaqumun bin naqdi hadzal sad. Akan tapi nanti di akhir zaman mereka, siapa mereka ini? Ya'juj dan Ma'juj. Mereka apa? Barakallahu fiik. Mereka berdiri merusak benteng tersebut. Paham ya? Merusak benteng tersebut. Bisa dipahami ya? Awal mulanya enggak bisa, di akhir zaman nanti bisa. Kama qala ta'ala, sebagaimana perkataan Allah taala, famastata'u an yadhharu. Mereka enggak mampu untuk apa? Naik di atasnya. Wa mastata'u lahu nakba. Lakin di akhir zaman, lihat ini. Akan tetapi waktu itu mereka enggak mampu untuk naik di atas dan enggak mampu untuk melubangi. Akan tetapi di akhir zaman yuqaddiruhumullah ala naqdi. Allah takdirkan mereka bisa melubangi dan bahkan bisa menghancurkannya. Fa idza jaa wa'du rabbi ja'alahu dakka wa kana wa'du rabbi haqqan. Perhatikan ini. Dan apabila telah datang janji Rabbku, Allah telah jadikan hancur semua tadi bentengnya ini. Hancur, bentengnya tadi barakallahu fiik. Kemudian apa? Kata Allah taala, wa kana wa'du rabbi haqqan, dan sungguh janji Rabbku itu benar. Wa tarakna ba'dahum yauma idzin yamudu fi ba'dha. Kemudian kami tinggalkan, kami biarkan sebagian mereka barakallahu fiik keluar menguasai sebagian yang lainnya. Keluar nanti di akhir zaman. Paham ya? Keluar, dan benteng yang sekuat itu barakallahu fiik bisa dilubangi dan akhirnya apa? Hancur dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Fayakhrujuna ala ahli al-ard, mereka keluar di muka bumi. Yahsul wa yasul minhum minal fasad wa sabqud dima. Lihat ini. Dan terjadi dari mereka, Ya'juj Ma'juj ini, kerusakan dan bertumpahnya darah. Wasyurur, terjadi kerusakan. Ma la ya'lamuhu illallah, yang kerusakan tersebut tidak ada yang tahu kecuali Allah taala. Mimma jaa wasfuhu fil ahadits, dari apa-apa yang telah datang pensifatannya dalam hadis-hadis. Wal bashar la yastati'una muqawamatahum. Lihat ini. Wal bashar la yastati'una muqawamatahum, dan manusia tidak mampu menghadapi mereka. Muqawamah itu menghadapi, tidak mampu menghadapi mereka. Yang terakhir perhatikan, summa innallaha yab'atsu. Kemudian setelah itu kisahnya ternyata ini enggak lengkap, tapi enggak masalah. Barakallahu fi, karena ketika terjadi kejadian tersebut Nabi Isa masih hidup. Nabi Isa masih hidup, kemudian karena kewalahan naik ke Bukit Tur. Paham ya? Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di antara sambungan kisahnya. Ada sombongnya mereka, setelah dihantam semua orang-orang yang di muka bumi ini, langsung mereka apa? Melihat ke arah langit. Melepaskan anak panah ke arah langit. Jebret itu. Paham ya? Anak panah tadi itu Allah Taala berikan ujian, turun membawa darah. Paham ya? Jadi pahami? Anak panah tadi itu dipanahkan ke atas, kemudian turun ada darahnya. Langsung kata mereka, "Khalas, sudah selesai yang penduduk langit. Penduduk dunia selesai, tinggal yang di langit. Panahkan ke atas, anak panahnya turun membawa darah." Paham ya? Allah Taala uji dengan apa? Seperti itu, akhirnya mereka udah khalas, selesai dah, yang di langit sudah selesai. Sombongnya luar biasa. Nabi Isa alaihissalam kewalahan, enggak bisa mengatasinya, naik ke atas gunung.
Paham ya? Nah, bukit Tur, kemudian berdoa, akhirnya apa? Nah, ini akhirnya. Summa innallaha yab'atsu maradan yusibuhum fi a'naqihim. Kemudian Allah Ta'ala mengutus penyakit yang menimpa mereka di leher-leher mereka, lihat, leher-leher mereka. Wa huwa an-naghf, misal dud, yaitu semacam cacing yang ada di apa? Leher-leher mereka, fi a'naqihim. Fayamutun jami'an. Mereka semuanya mati langsung semuanya, mereka semuanya. Sampai sebutan riwayat tidak ada sedengkal bumi ini, melainkan ada Ya'juj Ma'juj. Jadi saking banyaknya itu tidak ada tempat sedengkal aja, melainkan ada Ya'juj Ma'juj itu. Subhanallah, ngeri. Kita lihat sini, wa inam wa yastarih al-muslimun minhum, akhirnya kaum muslimin istirahat, tenang dari gangguan mereka. Wa taqulu dawabul ard, akhirnya apa? Nah, binatang-binatang bumi, binatang-binatang bumi memakan apa? Min ajsamih, memakan jasad-jasad Ya'juj Ma'juj tadi itu. Hatta tasman wa tashkur, sampai binatang tersebut apa? Berterima kasih dan apa? Gemuk. Kenapa makan apa Ya'juj Ma'juj tadi itu? Fa hadhi ayatun 'idham, maka inilah tanda-tanda yang besar, wa alamatun kibar, dan tanda-tanda yang besar, min alamatis sa'ah, termasuk tanda-tanda hari kiamat. Ayo. Setelah itu berarti apa? Setelah Ya'juj Ma'juj apa berarti yang terakhir, Abdurrahman? Rih, itu angin yang sangat halus sekali. Salam bersutra, setiap orang mukmin yang terkena angin tersebut wafat seketika, tinggallah orang-orang jahat. Nah, di saat itulah tegak hari kiamat. Allahumma sallim nasallaha as-salamata wal afiyah walhamdulillah rabbil alamin.